Caranya waktu gimana? Ambil pick cara. Gue juga nggak tahu gimana ya supaya unmute punya gue ada gambar nggak sih? Nggak. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bapak Lutfi Yahya. Saya Bu Niswati dari SMA dan para Bapak Ibu narasumber. Selamat siang Ibu Niswatin, salam kenal. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam Bu. Salam Bu. Waalaikumsalam Bu. Salam Bu. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, bisa kita mulai untuk webinar hari ini? Boleh, silakan. Oke, izinkan kami untuk memulai webinar ini ya Bu. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami dapat melakukan webinar sama dengan tahun lalu. Kami juga akan melakukan edukasi terkait pentingnya cover asuransi kerugian. Sebelumnya kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada para pengajar dan siswa-siswi SMA N20 Jakarta telah memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan edukasi yang kedua kalinya. Sebelumnya kami telah melakukan seminar di tahun lalu. Mungkin di tahun ini akan prosesnya atau presentasinya tidak beda jauh dengan tahun lalu. Kemudian sama seperti tahun lalu dalam rangka mensukseskan program otoritas jasa keuangan di bidang literasi keuangan kepada konsumen atau masyarakat. Bersama ini kami akan mengadakan webinar edukasi kepada adik-adik siswa-siswi SMA N20 Jakarta mengenai pentingnya cover asuransi kerugian. Di mana tema webinar hari ini yaitu kemana ya setelah kita lulus ini? Ayo bersama-sama kenali dunia asuransi. Pada kesempatan ini webinar akan dipresentasikan oleh Bapak Lutfi Yahya, di mana Bapak Lutfi ini sudah
pakar asuransi gitu. Jadi nanti setelah presentasi selesai, mungkin ada yang mau tanya jawab atau ada yang ingin tahu tentang dunia asuransi atau produk-produk asuransi lainnya di luar dari life insurance, kita lebih ke general insurance, bisa dipersilahkan langsung tanya kepada Pak Lutfi sebagai pembicara webinar pada hari ini. Gitu. Untuk prosesnya mungkin kita tidak terlalu lama. Jadi untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Lutfi untuk memulai presentasi ini. Pak Lutfi dipersilakan. Oke, terima kasih pembawa acara siang ini, Ibu Cika dan tim dari Literasi dan Inklusi Keuangan. Suara saya apakah cukup terdengar jelas, adik-adik semuanya? Saya panggilnya adik aja kali ya. Terdengar, Pak. Ya, soalnya saya... Ya, Jelas. terima kasih. Oke. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan atas kesediaan dari guru-guru pembimbing dan siswa-siswa di SMA Negeri 20 Jakarta hari ini untuk mendengarkan sedikit saya cerita saja ya. Jadi nggak usah terlalu serius, rata-rata semuanya WFH ya. Jadi izinkan saya sharing aja sedikit. Saya juga dulu pernah muda loh. Jadi adik-adik semua ya, dan adik-adik juga nanti akan bertambah usianya seperti saya dan kami-kami juga yang di sini ya. Jadi kalau dibilang istilahnya kalau kami-kami ini lebih kecepatan lahir ya. Jadi nyantai aja. Sebenarnya sih kita sama-sama aja ya, sama-sama. Saya juga pernah muda ya. Jadi izinkan saya akan sharing sedikit ya temanya. Bentar ya, saya buka. Tolong dong, saya disable. Sebentar ya adik-adik ya, ada kesalahan teknis nih sebentar. Kalau adik-adik sudah bisa lihat screen saya, boleh acungkan jempolnya? Oke, good. Udah ya, kita bisa mulai ya. Jadi mungkin presentasinya mungkin bisa sehari semalam sih ya. Enggak ya. Oke, nah boleh nanti setelah saya bilang dinyalakan di unmute ya yang mau jawab. Jadi saya akan mulai presentasi saya. Setelah lulus mau ngapain sih? Nah ya, pasti adik-adik semua mikir nih, kalau saya sudah lulus SMA atau saya lulus kuliah, nanti pasti bertanya, setelah lulus mau ngapain sih? Ya, sekarang saya mau tanya dulu nih, ya nanti kalau udah mau jawab, boleh ya nanti adminnya boleh silakan ada yang mau jawab, salah satu silakan di unmute, silakan. Saya tawarkan 2 orang yang mau jawab. Sebutkan namanya, dari kelas berapa, dan mau jadi apa. Atau mau ngapain lah setelah lulus. Silakan. Silakan sebutkan namanya, kelas berapa.
Ada? Devina Intannya, Pak. Dengan? Devina. Devina. Silakan. Devina kelas berapa, Devina? 11 MIPA 1. 11 MIPA 1. Oke, kelas 11 ya. Oke. Devina, mau jadi apa, Devina? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Oke. Dokter apa nih? Harus jelas. Dokter anak. Dokter anak ya, dokter anak. Jadi kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter harus jelas. Mau jadi dokter anak, dokter hewan, atau dokter cinta, kan gitu ya. Oke, terima kasih Devina. Ada lagi satu lagi? Apa? Silakan. Terdengar suaranya. Dengan siapa? Lutfi. Oh, dengan Lutfi juga ya. Silakan. Ini seperti saya menjawab sendiri nih. Jadi jaksa. Jadi? Nggak jelas ya? Jadi jaksa. Oh, jadi jaksa, luar biasa. Ya. Oke, good. Terima kasih. Tadi ada jadi dokter dan ada jadi jaksa. Oke, terima kasih ya Lutfi ya. Nanti kita bahas ya. Oke. Jadi saya lanjutin. Kalau ditanya mau lulus mau ngapain sih? Nah, pertanyaannya teman-teman udah pada punya jawabannya enggak? Ya. Pasti kalau lulus SMA, pasti niatnya apa nih? Mau kuliah. Ya. Pasti niatnya mau kuliah ya. Atau ada mau nikah enggak? Ya, mungkin ada yang mau nikah, saya nggak tahu ya, karena semuanya di mute ya. Jadi mungkin ada yang mau nikah ya, karena nggak tahu, karena ini pertanyaan sifatnya pribadi ya. Saya lanjutin lagi, ada yang mau bekerja, berkarir, mungkin ada ya, mungkin ada karena kita sesinya singkat, jadi nggak bisa kita berinteraksi secara langsung ya. Atau, nah pasti kalau kayak gini kira-kira apa nih? Ini kondisinya lagi galau nih biasanya ya. Mau ngapain ya? Sampai bingung jawabnya apa ya. Saya mau ngapain ya? Udah lulus SMA ya. Mau lanjut kuliah lagi, mau nikah, mau berkarir atau nggak jelas, belum tahu ya. Cari inspirasi di bawah pohon kayak Nobita ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman di SMA, adik-adik teman di SMA 20 nih punya jawabannya ya. Jadi itu penting pertanyaannya. Mau jadi apa atau setelah dari SMA nih mau ngapain ya? Pilihannya banyak, tapi saya ada kira-kira ya 3 ini yang jelas, yang satu yang Nobita ini yang pilihannya banyak sekali ya. Antara nggak jelas sama banyak pilihan. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya selanjutnya, kalau tadi mau ngapain sih ya? Nah, kalau tadi saya lebih spesifik mau jadi apa saya ya? Tadi udah dijawab dokter, kemudian udah dijawab sama Lutfi juga jadi jaksa ya. Jadi kalau mau ditanya mau jadi apa, banyak pilihannya ya. Mau jadi arsitek, ada nggak jadi arsitek? Kalau ada yang jadi arsitek boleh angkat tangan aja, tunjuk tangan aja. Ada? Nggak ada ya? Nggak kelihatan soalnya saya ini. Oke, kemudian selanjutnya ada nggak yang mau jadi jaksa atau hakim atau pengacara? Ada ya, Lutfi Nabila ya. Itu salah satu cita-cita saya juga mau jadi pengacara ya, tapi ternyata nggak jadi pengacara. Nggak apa-apa, tapi kita sudah punya cita-cita ya, apa yang akan kita lakukan nantinya ya. Atau mau jadi atlet, atau mau jadi pemain sepak bola ya, di bidang olahraga. Nggak salah juga, nggak apa-apa ya, tapi harus jelas. Ada yang mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi pengajar, mau jadi trainer, mau jadi public speaking, ya itu juga menjadi salah satu pilihan adik-adik semua ya. Oke, jadi pilot, nggak ada, takut jatuh, ya. Nah, jadi pilot dulu juga saya punya cita-cita jadi pilot, ya. Waktu SD cita-cita saya beda, waktu SMA, SMP cita-cita saya beda, SMA beda lagi, ya, nggak salah, ya. Atau menjadi juru masak, jadi chef, ya. Jadi dokter. Nah, ternyata ada pilihan di sini, ya. Jadi dokter. Kemudian apalagi yang mungkin di sini? Ini apa kira-kira nih? Jadi tentara, ya. Jadi polisi. Dulu cita-cita waktu TK saya pengen jadi polisi karena suka pakai seragam polisi, ya. Ternyata nggak jadi polisi juga. Ya, nah, ada nggak? Ini kira-kira siapa ya?
Ini siapa nih kira-kira nih? Tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh jawab dong. Ada yang berani jawab? Kira-kira siapa ya? Siapa? Yo, grup BTS kali ya, dari Korea ya. Nah, nggak salah juga. Jadi artis, jadi penyanyi, ya. Nah, ini siapa ini? Ini siapa? Bisa jawab? CEO Facebook. Iya, ya siapa namanya? Mark Zuckerberg ya. Jadi entrepreneur ya, jadi CEO ya. Ini apa? Ini kalau anak saya yang dulu anak saya perempuan juga waktu saya tanya, "Dek, kamu nanti mau jadi kalau udah besar mau jadi apa?" Mau jadi kasir. Tahunya karena dia senang pegang uang, senang mengelola uang. Mungkin waktu itu pengertian kasir adalah kalau sekarang nih mau jadi akuntan ya, kerja di bank, kerja di bagian pembukuan. Tapi waktu masih kecil ditanya SD mau jadi apa? Mau jadi kasir. Ya. Oke. Ini jadi apa nih kira-kira ya? Ini CEO kali ya, rapi, direktur ya. Pengambil keputusan di sebuah perusahaan rapi, atau bisa juga kalau yang rapi gini sales biasanya ya, pakai dasi ya, itu sales yang jualan. Seperti saya juga orang sales ya. Nah, jadi beberapa pilihan ya mau jadi apa itu adik-adiknya harus jelas dulu ya. Adik-adik harus jelas mau kemana kita nantinya, mau jadi apa nantinya, karena itu yang adik-adik harus siapkan mulai dari SMA bahkan setelah lulus SMA. Saya waktu SMP, waktu SD, cita-cita saya jadi polisi, karena waktu TK sering pakai seragam polisi, dipakein sama orang tua ya. Tapi waktu SMP berubah lagi, jadi pilot. Ya. SMA berubah lagi mau jadi pengacara. Saya kuliah di Fakultas Hukum juga, tapi ternyata saya nggak jadi pengacara ya. Ternyata saya menjadi tenaga penjual atau salesman ya, yang kayak gini nih, yang pakai dasi rapi ya. Nggak salah juga. Tapi teman-teman, adik-adik semua, saya manggilnya teman karena mungkin kita seumur lah ya, nggak beda jauh ya. Saya lebih senang kita sebagai teman ya. Artinya karena walaupun umur saya dan umur-umur adik-adik ini jauh berbeda seperti seumur anak saya biasanya memanggilnya teman. Karena apa? Kalau teman itu kita bisa berbincang terbuka ya, dibanding adik atau kakak atau anak lebih kaku. Tapi saya tempatkan hari ini kita sebagai teman. Jadi teman-teman ini harus mulai pikirin ya, mau jadi apa nantinya ya, mau ngapain, mau jadi apa. Nah, itu yang harus disiapkan. Karena pada saat masih SMA ini masih masa-masa yang galau ya. Kegalauan itu ternyata nggak cuma sampai SMA. Waktu saya kuliah juga tetap galau. Udah kerja juga tetap galau. Jadi nggak usah khawatir dengan kata galau. Yang penting tahu jawabannya ya. Oke. Nah, kalau adik-adik ya, atau teman-teman sekarang masih SMA, pasti kalau tadi pertanyaannya adalah selalu bertanya, mau ngapain, mau jadi apa. Ya, itu selalu yang harus dimiliki sama teman-teman semua. Mau ngapain, mau jadi apa? Mau ngapain, mau jadi apa? Setiap hari itu. Setiap hari, setiap detik balik lagi. Berubah nggak cita-citanya? Ya. Atau memang tetap konsisten, mau jadi dokter terus jadi dokter ya. Tetap ditanya, besoknya ditanya mau jadi dokter. Besoknya ditanya mau jadi dokter ya. Konsisten. Nah, kalau sudah jelas mau ngapain, mau jadi apa, contohnya deh. Contohnya kalau kita mau jadi jaksa, saya ambil contoh. Ya, pasti cari info dong ya. Nah, ini yang teman-teman mungkin sudah harus disiapkan dari sekarang. Kalau kelas 11 atau kelas 12 sudah harus siap-siap ya. Kalau memang nantinya mau jadi jaksa, mau jadi dokter, harus cari nih universitas mana yang harus saya saya tuju ya, atau akademi atau sekolah tinggi apapun setelah lulus, karena saat ini persaingan di universitas, terutama universitas negeri, tinggi ya. Universitas swasta sama tingginya juga, cuma tinggi-tinggian bayarannya ya. Banyak pilihan, ada akademi, ada sekolah tinggi ya. Tentunya kalau udah kita pilih, nanti akan ada ujian masuk ya. Ujian masuk tentunya harus teman-teman ini harus siapkan dengan baik ya. Belajar, kalau perlu ikut bimbingan belajar ya. Karena kedepannya dunia ini semakin penuh kompetisi. Jadi kalau dunia ini nggak ada tempat untuk teman-teman yang ibaratnya orang yang biasa-biasa saja ya. Jadi harus jadi orang yang luar biasa. Nah, kalau kita cerita lagi ya, ini udah berapa menit ya adminnya? Oke, baru 10 menit ya.
Oke, 12 menit. Oke. Kalau udah ambil sekolah, udah tahu universitas kemana, mau masuk kemana, ya ujian masuk. Pasti ujian masuk, pasti ada. Kecuali memang yang luar biasa. Nah, kembali lagi. Kalau yang luar biasa biasanya langsung lolos ya. Ada penerimaan siswa terbaik. Itu biasanya beasiswa. Tapi rata-rata berapa sih dari 100 siswa yang bisa lolos tanpa ujian masuk? Ya, itu statistiknya pasti ada. Ya, kalau kita udah melakukan ujian masuk, pasti pilihannya cuma 2, lulus atau nggak lulus. Ya, nggak ada nih pilihan C-nya. Ya, pilihannya cuma 2, lulus atau nggak lulus. Kalau lulus, tentunya kita lanjut ke universitas yang memang kita inginkan. Kalau nggak lulus di universitas yang diinginkan, pasti prosesnya ngulang lagi. Ya, prosesnya ngulang lagi. Berarti saya harus cari universitas lain atau akademi lain. Itu kalau nggak ketinggalan gelombang pendaftarannya ya. Tapi mudah-mudahan biasanya kalau sekolah kan ada gelombang pendaftaran keberapa ya. Nah, proses di atas ini pasti berulang ya, kecuali yang lulus. Nah, kalau yang lulus, alhamdulillah ya, bisa sekolah di universitas yang kita idam-idamkan ya. Ada universitas berjaket kuning ya, ada universitas berjaket biru ya, jaket alma maternya. Kalau saya kebetulan universitasnya berjaket biru ya, saya dari lulusan Universitas Padjadjaran di Bandung ya. Cita-cita saya dulu pengen kuliah di Depok ya, dulu masih di Salemba ya, karena kayaknya keren banget gitu pakai jaket kuning ya. Ternyata nggak kesampean, dites lagi nggak kesampean juga, tes lagi nggak kesampean juga ke jaket kuning ya. Udah akhirnya kita terima aja di universitas berjaket biru ya. Nah, kalau sudah sekolah ya, proses sekolah ini ya, tentunya ada proses belajar ya, ada proses belajar 3 tahun ya, mungkin rata-rata 3 sampai 5 tahun. Beda ceritanya kalau dokter. Nah, ini mungkin contoh yang mau jadi dokter nih. Bukunya banyak ya, waktunya juga panjang ya. Nah, itu teman-teman juga harus bisa mempersiapkan diri ya. Pada saat kuliah bukan sesuatu yang mudah. Kalau banyak yang bilang, "Oh, kuliah tuh main-main, senang-senang." Iya, betul. Kuliah senang-senang main-main karena memang sudah tidak banyak dikontrol lagi oleh pengajar, tapi tetap dianggap teman-teman ini sudah memasuki usia dewasa ya, di 18-19 itu dianggap sudah usia dewasa ya, hampir menjelang usia dewasa, sehingga sebenarnya pengertian main-main itu artinya bisa mengatur waktu ya antara bermain-main dan punya kewajiban untuk sekolah ya. Nah, kalau sudah lulus 3-5 tahun, lulusnya apakah sesuai cita-cita nggak? Atau jangan-jangan selama kuliah kita salah ambil kuliah, atau karena memang kuliah yang diinginkan orang tua ya. Jadi teman-teman harus yakin dulu kalau sudah lulus apakah sesuai cita-cita. Belum tentu semuanya berjalan lancar, maunya gitu ya. Waktu saya kuliahnya nggak sesuai, lulus nggak sesuai cita-cita ya, karena semuanya meleset ya. Mau jadi dokter, mau jadi tentara nggak jadi, mau jadi pilot nggak jadi, mau jadi pengacara nggak jadi ya, karena memang saya kuliahnya waktu itu selain Fakultas Hukum, saya ngambilnya kuliah bahasa Jerman. Karena tiba-tiba cita-cita saya di tengah jalan berubah. Saya mau melanjutkan sekolah ke Jerman ya. Kalau teman-teman yang orang tuanya mempunyai rezeki yang berlebih, insya Allah dimudahkan ya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak semuanya ya, nggak semuanya. Tapi nggak apa-apa. Namanya cita-cita boleh setinggi langit. Jangan pernah ragu untuk punya cita-cita ya. Nanti biarkan Allah, biarkan Tuhan Yang Maha Esa menjawab cita-cita dan doa-doa kalian ya. Apa yang terjadi dengan saya? Saya lulus kuliah bukan sesuai dengan cita-cita. Salah nggak? Nggak salah. Karena kita tetap melanjutin hidup. Ya. Apa yang saya lakukan? Ya, saya bingung lulus dari Fakultas Bahasa Jerman. Saya bingung mau kerja di mana pertanyaannya. Ya. Nah, ini waktu saya zamannya kuliah, zamannya SMA, zaman kuliah, belum ada sesi webinar kayak gini karena belum ada pandemi virus. Jadi nggak tahu harus ngapain ya. Sekarang banyak kondisinya diuntungkan, masih banyak webinar ya, banyak ilmu, banyak diskusi, banyak seminar yang bisa diikuti atau yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi sudah jauh-jauh hari kita bisa mempersiapkan hidup kita ke depannya ya. Nah, karena saya nggak sesuai cita-cita ya, akhirnya saya kerja di perusahaan asuransi. Kenapa? Kok asuransi bisa menerima sih? Bisa menerima, saat itu bisa menerima pegawai yang tidak punya ilmu asuransi. Ilmu saya hanya ilmu bahasa Jerman ya, dan sedikit pengetahuan mengenai
masalah hukumnya, karena saya nggak selesaikan sekolah fakultas hukum saya. Tapi kenapa saya bisa lulus? Karena saya berbahasa Jerman dengan baik dan benar. Jadi dari semua siswa yang dites saat itu, ya, semua saat itu yang dites bisa berbahasa Jerman, kan saya bilang ya, kalau mau jadi orang jangan yang biasa, harus luar biasa. Ya. Saya yang berbahasa Jerman, baik berbahasa secara spoken ya, secara bicara dan tertulis, dari peserta yang dites hanya saya yang lolos. Karena ada prosesnya, proses tertulis, saya harus melakukan mengetik sebuah artikel, ada contohnya dari majalah berbahasa Jerman, saya harus ketik, kemudian saya harus bacakan secara baik. Dan saya dalam proses mengetik itu tidak ada satu kata pun yang salah. Nah, jadi kalau teman-teman mau menjadi orang, harus jadilah orang yang berbeda. Nah, oleh karena itulah saya jadi masuknya ke dunia asuransi. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah, karena apapun yang terjadi, ya kita harus lanjutkan hidup kita. Nah, kalau saya ngomong bahasa asuransi, ya di dunia ini, ya saya ambil contoh aja, life is full of risk, ya. Jadi di dunia ini penuh dengan risiko, termasuk tadi resiko punya cita-cita nggak tercapai cita-citanya. Resiko pengen punya pacar, nggak tercapai juga punya pacarnya karena ditolak ya. Tapi hidup harus tetap berlanjut ya. Jadi terus nggak usah khawatir. Nah, kalau kita ngomong asuransi, karena saya akhirnya masuk ke dunia asuransi yang saya tidak pernah mengerti sama sekali. Ya, karena saat itu tidak ada sekolah khusus asuransi. Akhirnya pada saat saya udah mulai kerja, yang tadi saya bilang, cita-cita saya berubah lagi. Karena saya sudah masuk ke perusahaan asuransi, saya bercita-cita menjadi seorang ahli asuransi yang mengerti dengan baik. Akhirnya cita-cita saya berubah lagi. Saya rubah cita-cita saya untuk saya lanjutkan sekolah. Apa yang harus saya lakukan? Itu kan apa yang harus saya lakukan kan? Untuk menjadi seorang ahli asuransi, saya harus belajar lagi. Nah, belajar itu di mana? Akhirnya cita-cita saya harus belajar di luar negeri, ya. Alhamdulillah karena kita punya cita-cita, kita bantu dengan doa itu tercapai. Nah, kalau sedikit ngomong asuransi, kenapa sih harus punya asuransi, ya? Nah, oke. Saya sedikit mengenai asuransi karena teman-teman di SMA ini saya nggak tahu ya pemahaman asuransi seperti apa, ya. Tapi mungkin sebelum saya mulai ini, saya boleh minta 1 atau 2 orang yang bisa menjawab sesuai pemahamannya apa sih itu asuransi. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan angkat tangannya, kemudian jawab namanya, kemudian jawab. Nanti ada hadiah ya. Ya, dicatat ya. Oke, silakan. Ada dong hadiah. Ya, adik-adik, gimana? Ada yang sudah mengetahui atau mengenal dunia asuransi sebelumnya? Atau ada yang ikut kemarin tahun lalu seminar kami? Mungkin masih ingat dulu presentasinya. Gimana? Ya, 1 atau 2 orang ya. 1 atau 2 orang. Silakan. Nanti yang tahu kita kasih souvenir. Halo, selamat siang. Siang. Ya, Kak. Jadi saya mau menjawab tadi tentang asuransi. Kalau menurut saya asuransi itu seperti tunjangan ya. Tunjangannya itu digunakan ketika keadaan sedang sulit gitu. Misalnya terjadi kecelakaan atau kematian gitu, Kak. Terima kasih, Pak. Dari adik Amanda ya? Aku panggilnya saudari aja, kita seumuran soalnya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Iya, terima kasih. Ada lagi selain Amanda terkait dunia asuransi itu gimana sih yang diketahuin di mata adik-adik sekalian selama ini tuh seperti apa? Gitu. Ada nggak yang lain mungkin dari yang cowok-cowok ganteng nih gimana nih?
Boleh, dipersilahkan Ibu. Kita langsung tunjuk. Atau kita random? Gimana? Boleh? Dari kita cari ya. Mana yang ganteng nih? Wah, ada nih. Atas nama Mas Aryo Bimo. Mas Aryo Bimo, wah ganteng banget nih saya lihat nih. Iya. Bukan berarti semuanya yang lain gak ganteng ya. Yang lain juga ganteng kok. Cuman ini random aja. Saya pas klik buka, wih ada yang cakep nih. Lumayan jadi inceran saya. Jadi gimana nih Mas Aryo? Selama ini yang Mas Aryo tahu tentang dunia asuransi itu seperti apa? Apakah hanya mengetahui dari internet atau dari media sosial atau dari iklan di TV segala macam atau dari keluarga terdekat? Gimana nih? Menurut saya asuransi itu kayak tunjangan hari hidup gitu, kayak kita kan nggak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Itu kayak pegangan buat terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, Mas Aryo sendiri apakah memiliki asuransi atau bahkan keluarga sendiri ada yang memiliki asuransi mungkin sehingga jadi tahu gimana Kalau saya sih asuransi? belum punya. Kalau keluarga ada, khususnya ayah, ada asuransi ketenaga kerjaan, ada asuransi kecelakaan dan lain-lain. Mantap. Gitu. Oke, kita tampung dulu. Makasih untuk Mbak Amanda dan Mas Aryo untuk jawabannya ini ya tidak beda jauh sih nanti yang akan dijelaskan oleh Bapak Lutfi. Dilanjutkan Pak Lutfi. Ya, terima kasih Amanda sama Aryo ya. Ternyata jawabannya cukup bagus ya. Artinya teman-teman ini sudah bisa memahami. Jadi asuransi memang dalam 10 tahun ke belakang lah mestinya kita udah paham ya semenjak adanya BPJS ya. Jadi sebenarnya adik-adik atau teman-teman ini sebenarnya sudah diasuransi ya sama orang tuanya pastinya ya. Artinya asuransi kalau dalam pemahaman yang tadi teman-teman pahami ya tunjangan ya, sebenarnya tunjangan atau ganti rugi jika terjadi sesuatu yang di luar dugaan ya, di luar dugaan. Nah, contohnya ini banyak gambar-gambar yang memang gambar-gambar yang menyedihkan ya. Karena rata-rata gambar-gambar bencana. Karena justru asuransi itu adalah untuk intinya adalah memberikan perlindungan ya. Asuransi memberikan perlindungan. Perlindungannya berupa apa? Perlindungannya berupa tunjangan ya, betul, tunjangan atau ganti rugi atau manfaat jika memang terjadi bencana. Contohnya misalkan rumah kebakaran ya. Kalau rumahnya diasuransi, tentunya nanti pemilik rumahnya mendapat penggantian senilai uang ya, senilai uang untuk membangun rumah tersebut ya, membangun kembali rumah tersebut. Bagaimana dengan kecelakaan pesawat yang baru-baru ini ya? Kecelakaan pesawat tentunya korban-korban atau keluarga dari korban yang berduka akan mendapatkan manfaat berupa santunan ya, santunan dari asuransi karena meninggal. Ya, begitu juga sakit misalkan ya, sakit kita mengenal ya, udah ada asuransi dari pemerintah itu BPJS, tapi BPJS tentunya mempunyai batasan ya. Nah, kalau ingin yang lebih ya tentunya udah pasti. Apalagi kalau dalam kondisi asuransi adalah sesuatu hal yang memang di luar dugaan, tapi bisa juga asuransi memang sesuatu yang pasti. Contohnya apa? Kalau kita meninggal ya udah pasti itu. Apakah sakit atau karena kecelakaan atau karena bencana ya, tsunami, gempa bumi ya, gunung meletus atau bahkan tabrakan atau jatuh dari motor ya. Ya, apakah motornya rusak atau pengendaranya meninggal atau cacat. Nah, itu juga semuanya hal-hal yang memang bisa diasuransikan. Nah, karena hari ini temanya lebih kepada area asuransi ya, jadi simpelnya kalau ditanya asuransi apa sih? Asuransi artinya memberikan perlindungan. Ini bahasa gampang ya, memberikan perlindungan berupa apa? Berupa manfaat atau tunjangan kepada ahli warisnya atau kepada pemegang polis. Itu gampangnya jawabannya ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan ada pertanyaan ini saya lanjutkan dulu ya.
Oke. Nah, ini kira-kira ya kenapa saya gambarkan, kadang-kadang yang seperti saya bilang ya, kita punya cita-cita, akhirnya di tengah jalan cita-citanya nggak sesuai ya dengan kenyataan ya. Sehingga saya akan sedikit promosi ya, bahwasanya bekerja di dunia asuransi juga menarik ya. Nah, dalam slide ini saya menyampaikan apa sih pengertian asuransi ya, paling atas itu ya, pokoknya memberikan rasa aman perlindungan. Kalau misalkan kita bepergian naik kendaraan, misalkan naik mobil gitu ya, beda rasanya naik mobil yang mobilnya diasuransi sama tidak. Kalau yang kita asuransikan ya, ibaratnya kita berkendaraan, kita nggak khawatir kalau terjadi apa-apa, mobil misalkan ditabrak, ya kita nggak usah ribut, toh nanti diganti asuransi, diperbaiki dan diganti asuransi. Tapi kalau yang mobilnya nggak diasuransi, pasti baru mobil parkir di pinggir jalan, aduh takut keserempet ya, takut spionnya hilang ya, nah jadi khawatir ya, jadi nggak memberikan rasa aman ya, perlindungan. Nah asuransi juga bahasanya mengalihkan resiko. Kayak tadi contohnya, misalkan mobil ditabrak di tengah jalan ya, berarti kita ada resiko mobil ditabrak, ada resiko keluar duit nggak kalau misalkan diperbaikin? Ada. Terpaksa tuh orang tua mungkin atau kita sendiri bobol tabungan, padahal tabungan buat jalan-jalan misalkan, mobilnya ditabrak ya, hancur, akhirnya harus ke bengkel. Jadi uang tabungannya yang tadinya buat jalan-jalan jadi biaya betulin mobil ke bengkel. Tapi kalau punya asuransi, makanya resikonya dialihkan, ya. Biar nanti perusahaan asuransi yang nanggung semua biayanya. Tapi tentunya harus ada biaya yang dibayarkan, ya. Asuransi itu ibaratnya beli uang besar pakai uang kecil, ya. Beli uang besar pakai uang kecil, ya. Nah itu tadi pembayaran ganti rugi, memberikan santunan ya. Tadi jawabannya udah ada ya, memberikan santunan atau tunjangan. Jadi nanti yang jawab tadi dapat souvenir ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Coba bayangkan kayak gempa bumi ya, gempa bumi di Kalimantan, banjir ya, atau tsunami di Aceh. Itu kalau nggak diasuransi, bagaimana negara untuk mengembalikan kondisi sebuah kota, sebuah masyarakat untuk kembali normal kembali ya. Nah, itu dibutuhkan biaya ya. Kalau misalkan kotanya dibiarkan aja, ekonomi akhirnya rusak ya, nggak tumbuh lagi. Jadi asuransi juga bagian dari pertumbuhan ekonomi ya. Nah, di sini IKNB. Nah, asuransi itu ada di bawah apa sih? Di bawah IKNB. Asuransi termasuk di bawah OJK yang dikategorikan sebagai IKNB, Industri Keuangan Non-Bank ya. Jadi asuransi adalah jasa keuangan tapi dia industri keuangan non-bank ya, terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya. Saya rasa adik-adik atau teman-teman udah paham ya, otoritas jasa keuangan adalah lembaga pemerintah yang mengawasi jalannya industri keuangan. Kemudian di Indonesia juga ada banyak jumlah perusahaan asuransi, ada jumlah perusahaan penunjang asuransi. Nah ini kalau di sebelah sini saya gambarkan ada berapa perusahaan asuransi, ya ada beberapa perusahaan penunjang asuransi, ya. Nah kemudian saat ini juga sudah ada sekolah tinggi asuransi ya dari Trisakti ya, ada universitas yang memang fokusnya di asuransi, ada lembaga pendidikan asuransi, atau kalaupun memang mau belajar asuransi masuk ke perusahaan asuransi dan biasanya di situ ada divisi pengembangan sumber daya manusia. Nah, biasanya kalau pegawai baru masuk nanti di training belajar mengenai dunia asuransi. Jadi untuk belajar asuransi itu bisa sekolah ya atau bisa langsung bekerja. Nah, ini nanti tinggal pilihan teman-teman semua ya. Nah, kalau dilihat potensinya, katakanlah kalau adik-adik sekarang nih selesai SMA, kemudian fokus mau masuk ke dunia asuransi. Ya. Nah, setelah lulus dari sekolah atau universitas, ini begitu banyak perusahaan ya. Jadi kalau di Indonesia itu kurang lebih ada 150 perusahaan yang terkait dengan asuransi. Ada asuransi umum ya, asuransi umum itu kayak menjamin asuransi rumah, asuransi bangunan, asuransi mobil, asuransi kebakaran. Kemudian ada asuransi jiwa, itu ya menjamin kalau sakit, kalau meninggal ya. Asuransi wajib tuh kayak BPJS ya, asuransi sosial, ada reasuransi. Nah, ini mungkin nanti bisa di browsing apa definisinya karena saya nggak akan terlalu fokus di sini. Kemudian banyak lagi penunjang perusahaan asuransi ya, ada pialang asuransi atau broker ya. Kemudian ada penilai kerugian surveyor, kemudian ada agen asuransi ini belum terdaftar. Tapi itu begitu banyak peluangnya jika teman-teman pun mau
berkecimpung di dunia asuransi. Karena dunia asuransi adalah perusahaan yang memang terbuka untuk segala jenis bidang background pendidikan. Katakanlah, dokter bisa nggak kerja di asuransi? Bisa, karena dia akan melihat ya di bagian pembayaran manfaat, dia akan lihat kalau ada klaim atau ada tuntutan, misalkan sakit, dia akan lihat, oh sakit ini sebenarnya dijamin atau tidak. Ya. Kemudian misalkan pengacara bisa nggak belajar asuransi? Pengacara tepat banget. Kalau memang dari sarjana hukum di perusahaan asuransi bisa. Sebagai apa? Karena asuransi sifatnya adalah perjanjian kedua belah pihak, perorangan atau perusahaan terhadap perusahaan asuransi. Sehingga di situ ada perjanjian-perjanjian yang memang harus dipelajari dengan baik. Ya, jadi ahli matematika, ahli statistik bisa nggak? Bisa, karena dia menghitung harga asuransi. Jadi sebenarnya perusahaan asuransi itu terbuka sekali untuk segala jenis bidang pendidikan yang dikuasai. Ya. Nah, jadi asuransi juga menjadi salah satu pilihan ya untuk adik-adik semua, untuk teman-teman semua untuk bisa berkarir atau bekerja ya. Jadi nggak hanya melulu bidang-bidang yang lain ya, tapi ini menjadi salah satu pilihan. Walaupun kembali lagi cita-cita masing-masing adalah sesuai dengan minat ya. Yang penting adalah dalam menjalani hidup ini dan sekolah, kerja itu adalah sesuai dengan minatnya kita, sesuai dengan passion-nya kita ya. Oke. Saya lanjutkan lagi ya, ini gambaran saja. Nah, ini gambaran, saya sedikit gambaran mengenai kalau teman-teman bekerja di dunia asuransi. Ini sedikit mengenai organisasi. Jadi penting nih. Terutama mungkin kalau yang orang tuanya sudah bekerja di perusahaan juga perlu ditanya sama ke bapaknya atau ke ibunya. Ibu sebenarnya kalau di perusahaan, ibu di mana sih adanya? Nah, ini penting ya. Oke, ini sedikit belajar kita mengenai organisasi dalam sebuah perusahaan asuransi ya. Kalau misalkan kita baru masuk kerja ya, biasanya tuh adanya di level-level di junior, di staff ya. Biasanya masuk nih staff-staff. Ini biasanya rata-rata adalah ini bisa D3, bisa S1 biasanya. Lulusan D3 bisa D3 bisa S1 ya. Jadi adik-adik juga atau teman-teman harus ketahui kalau nanti lulus ya, lulus kuliah mau kerja, jangan tiba-tiba pengen jadi direktur. Kecuali memang perusahaannya perusahaan orang tua sendiri ya. Rata-rata kalau masuk biasanya kita hanya masuk sebagai staff ya. Saya juga dulu masuk perusahaan asuransi ya, masuknya di staff ya. Nah, perusahaan asuransi yang saya kebanyakan memang asuransinya joint venture atau perusahaan asuransi asing ya, perusahaan asuransi asing. Karena saya berbahasa Jerman udah pastilah saya bekerja di perusahaan Jerman waktu itu ya. Perusahaan pertama saya di Allianz waktu itu ya. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan udah lulus biasanya akan memasuki posisi di staff. Tergantung staffnya di bagian apa ya. Ada bagian keuangan, ada operasional, ada finansial, ada accounting, macam-macam ya. Nah, biasanya kalau udah jadi staff, biasanya antara ini saya sharing kenapa penting. Ini saya juga sharing kepada anak saya. Sehingga pada saat dia lulus kuliah tahu berapa tahun dia akan menjalani profesinya, menjalani karirnya dan butuh berapa lama untuk mencapai sesuatu sesuai cita-cita. Misalkan tadi ada yang pengen jadi CEO ya. CEO itu ada di posisinya di direktur utama. Berapa lama sih kira-kira ya? Yang umum ya saya gambarkan. Staff itu antara 3 sampai 5 tahun biasanya akan jadi staff aja ya. Seterusnya ya. Nanti biasanya dilihat sama bosnya, sama atasannya. Oh, kalau baik dia masuk ke level junior manajemen ya. Junior manajemen itu mungkin nanti kurang lebih 3 sampai 5 tahun juga. Kalau memang bagus, nanti dia masuk di senior manajemen. Nah, itu udah berapa tuh? Udah 10 tahun ya. 10 tahun baru di level ini. Ya, 10 tahun itu kalau paling cepat ya, mungkin juga lambat karena mungkin masalah faktor pekerjaan, faktor nggak cocok sama atasan itu banyak kemungkinannya ya. Nah, dari senior manajemen biasanya nanti ada proses lagi. Nah, ini proses untuk menjadi level di tingkatan menjadi direktur ya. Nah, dari senior manajemen ke direktur berapa tahun tergantung bagaimana, sama seperti sekolah, ada raportnya kita. Kalau bekerja tuh ada raportnya kita masing-masing ya. Kalau raportnya bagus, mungkin bisa cepat ya. Nah, begitu juga nanti sampai ke jenjang direktur utama. Jadi proses dari bawah sampai ke proses direktur utama itu bisa mungkin makan rata-rata 15 sampai 20 tahun ya, kecuali kalau nanti pindah lagi kantor. Banyak yang begitu ya, pindah kantor nanti naik jabatan, pindah kantor. Tapi ini secara umum ya.
Ini saya gambarkan komisaris. Komisaris siapa sih? Komisaris adalah pemegang modal ya, pemegang modal untuk perusahaan ya. Menjadi direktur utama ya, pemimpin ya. Kemudian ada pembantu-pembantunya tergantung areanya ya. Nah, ini kurang lebih dalam sebuah perusahaan seperti ini. Karena mau nggak mau nanti teman-teman juga akan menjalani, satu saat akan menjalani siklus dalam kehidupan ya, proses pekerjaan. Oke, nah itu ini bentuknya memang piramida. Jadi semakin di bawah semakin banyak karena rata-rata memang ini rata-rata yang baru-baru lulus ya atau SMA atau D3, S1 udah bisa nih bekerja di level staff ya. Makin ke atas makin sedikit peluangnya karena semakin kompetisinya pun semakin besar ya. Oke, terakhir dari saya. Udah kurang lebih udah hampir pas waktunya 40 menit ya. Oke. Apa yang harus dilakukan sama teman-teman semua ya? Ini saya selalu tegaskan juga, saya suka sharing juga dengan teman-teman saya di kampus ya, terutama teman-teman saya yang baru mau lulus kuliah ya. Di SMA juga saya beberapa kali juga sharing, build your personal brand. Apa sih artinya? Apa sih? Ini yang tadi saya bilang, sama-sama kelas 2 ya, sama-sama kelas 3, sama-sama sekolah yang sama, seragamnya sama. Tapi kalian harus bisa beda dengan yang lain. Bedanya apa? Bedanya mungkin nilainya lebih tinggi, ya, kreativitasnya lebih baik, ya. Nah, harus bangun yang namanya personal brand mulai dari sekarang. Coba deh lihat teman-teman yang sekarang main YouTuber, ya, yang main Instagram. Dia tuh sebenarnya lagi ngebangun personal brand. Kalau personal brandnya bagus, ya, pasti dia jualan, pasti banyak yang mau beli, ya. Nah, gimana cara bangun personal brand? Cara bangun personal brand. Ya, brand apa sih? Brand itu kan merek ya. Jadi personal brand atau apa ya bahasa Indonesianya nih, ciri khas kita yang bagus ya, ciri khas kita yang bagus ya. Misalkan kalau ngomongnya juga tertata rapi, baik, cara berpakaian, itu semuanya loh. Nggak cuma masalah ilmu ya. Nah, ini saya coba singkat menjadi sebuah kata asik. Karena kalau kita udah punya personal brand yang asik, ya, hidup kita kemana aja asik. Mau jualan asik, mau kerja asik. Cuma mohon maaf ini dalam bahasa Inggris ya, tapi saya yakin bahasa Inggris teman-teman semua ini udah pasti bagus-bagus ya. Bu guru pasti bisa tahu nih, guru-guru pembimbing. Apa A yang pertama? A yang pertama tuh attitude. Apa sih attitude? Nah, di sini ada penjelasannya nih, attitude. Attitude adalah sikap kita sebenarnya ya. Sikap kita terhadap orang lain, terhadap lingkungan terutama. Karena kalau udah bekerja, kalau attitude-nya jelek susah untuk naik tingkat ya, naik jabatan. Gimana attitude? Nah, kita kalau mau menjaga attitude kita harus respect. Respect sama siapa? Respect sama orang yang lebih tua. Respect sama bukan hanya orang yang lebih tua, respect sama yang lebih muda. Respect sama lingkungan. Artinya kita benar-benar respect ya, semua. Sama ibu guru terutama ya, sama orang tua, sama teman-teman, sama adik kelas, sama kakak kelas, kita perlu respect. Kita nggak perlu jaib, tapi kita respect. Artinya respect itu kita menghargai, ya. Kita nggak mudah mencela, kita nggak mudah ngeledek, tapi kita respect dia. Bagaimana merespek seorang guru? Ya hargai dia. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu, sudah membantu ya. Tolong support saya lagi untuk kemajuan saya lebih depan. Itu namanya respect ya. Apalagi sebenarnya banyak ya sikap-sikap yang positif ini saya hanya ambil dari beberapa hal yang terkait dengan dunia pekerjaan terutama. Disiplin. Nah, disiplin itu penting. Disiplin, ya. Masuk sekolah ada jamnya, masuk kantor ada jamnya, orang sholat ada jamnya, ya. Yang penting itu disiplin. Karena disiplin salah satu bagian yang akan membangun diri kita akan menjadi lebih baik personal brand. Pasti misalkan dibilang, oh si Aryo tuh kagak pernah telat. Nah, itu yang namanya personal brand. Oh, si Lutfi tuh. Lutfi attitude-nya bagus tuh. Dia kalau sama orang respect. Nah, itu bangun personal. Ya. Mungkin ada hal-hal yang lain lagi. Helpful misalkan. Sering nolong. Ya, ditolongin minta tolong. Asal jangan tolongin buatin PR. Nah, itu bahaya ya. Tapi helpful. Sering menolong orang. Care. Care itu perhatian. Ya. Banyak sekali attitude positif yang teman-teman bisa bangun. Ya. Bisa di browsing sekarang. Oke, itu A. Dari asik itu attitude. Kedua, specialties. Specialties apa sih? Bukan martabak telur spesial ya, tapi nggak ada beda. Pengertian martabak telur spesial, kenapa? Dengan martabak yang biasa. Karena martabak spesial itu pasti telurnya 3, yang lain telurnya 2. Artinya apa? Artinya kita harus beda.
Ya, artinya kita harus beda, ya. Bedanya apa? Menjadi orang yang spesial, ya. Kalau kita mau spesial, ya spesial lah di education. Nilainya bagus dibanding yang lain, spesial. Berarti dia orang yang spesial. Punya hard skill adalah kemampuan hard skill itu kemampuan apa ya? Jadi dalam dunia itu ada soft skill, ada hard skill. Misalkan kalau soft skill itu kita kemampuan menghitung ya, kita kemampuan berbicara, kemampuan menganalisa. Hard skill itu sesuatu yang terkait dengan produknya gitu ya, kemampuan hard skill. Kemudian apa yang harus specialties? Yang spesial. Kita harus punya sertifikat yang membedakan kita dengan yang lain. Sertifikat ini bisa termasuk ijazah. Misalkan kalau kita bisa sekolah lagi, syukur-syukur mampu sampai S2, S3, itulah yang membedakan ya. Ya, jadi itu yang bangun personal brand kita. Ya, jadi secara attitude, secara sikap kita baik, secara edukasi kita baik, ya, secara nilai, secara kemampuan, secara ijazah gitu ya, secara sekolah atau certification atau bukan hanya ijazah ya, tapi sertifikasi, ikut sertifikasi apapun ya. Jadi kalau teman-teman punya rezeki, punya uang sedikit ya, kalau ada training-training apapun coba ikutin. Ya, menjadi training public speaking, mungkin nanti jadi trainer ya, ikut belajar mengenai bahasa Inggris, apapun kalau memang ada sesuai minatnya ikut, nggak usah perlu ragu. Itu yang akan membangun personal brand kalian ya. Kemudian integrity, apa sih integrity? Integritas itu adalah sikap profesional sebenarnya ya. Salah satunya honest. Honest itu adalah jujur ya. Nah, itu juga disebut integrity. Trusted bisa dipercaya. Misalkan, gue mau cerita ya katanya. Si itu minjem duit sama gue loh, lu jangan cerita-cerita ya. Nah, menjaga kerahasiaan itu contohnya trusted. Ya. Karena dalam dunia pekerjaan itu akan banyak hal-hal yang akan dibutuhkan tingkat kepercayaan. Nah, contoh kayak tadi, lu jangan cerita-cerita ya. Nggak tahu nggak lama. Kemarin si Nabila minjem duit tuh sama gue ternyata. Ya, itu udah nggak trusted ya. Nah, ini karena sikap-sikap ini pun integrity itu lebih kepada sikap profesional ya. Accountable apa? Accountable itu adalah sesuatu ya dia memiliki sesuatu kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya gitu ya. Nah, Kak yang terakhir dari Asik ya, creativity. Nah, ini nih sebenarnya dalam dunia apapun yang dituntut adalah kreativitas. Ya, contohnya kreativitas ya, itu yang harus menjadi personal brand kalian ya. Contohnya kalau ditanya punya ide apa, nah harus cepet tuh berpikir tuh. Makanya kenapa inventor-inventor, para penemu-penemu itu menjadi luar biasa. Atau saat ini deh, nah, pengertian kreativitas itu bisa juga finding new idea, mencari. Kan kadang-kadang kita diskusi, lo punya ide apa lo? Wah, ide lo udah basi katanya ya. Nah, coba cari ide yang baru yang di luar. Atau menjadi solution maker, atau menjadi pemecah masalah. Ya, memberikan solusi. Nah, itu juga sangat dibutuhkan. Jadi nah, teman-teman sekalian nih, asik ini harus kalian kuasain ya. Kalian kuasai dari sekarang ya. Karena nanti sampai kuliah, sampai bekerja, ingat aja lah, Pak. Pokoknya ingat kata asik udah paling gampang. Attitude, specialty, integrity, creativity. Nah, inilah yang menjadi personal brand-nya kalian ya. Ini bukan sesuatu hal yang bisa dipelajari secara cepat, tapi ini akan mempunyai peranan penting ya pada saat kalian akan menjalani kehidupan seterusnya sampai kuliah, sampai berkarir ya. Ini sangat dibutuhkan personal brand ya. Mungkin dari saya cukup hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan, tapi yang penting satu sebelum saya closing, tahu adik-adik semua, tahu teman-teman semua setelah SMA ini mau ngapain. Itu dulu. Kalau udah tahu ya mau ngapain, mau jadi apa. Ya. Kalau udah tahu mau jadi apa, harus tahu jalannya, tahu prosesnya, jalanin. Yang terpenting adalah bangun personal brand teman-teman semua. Karena nanti di dunia pekerjaan itu personal brand sangat penting ya. Nah, personal brand yang mana? Jadilah personal brand yang asik ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Iya, terima kasih Pak Lutfi Yahya telah memberikan presentasinya dengan sangat baik, telah memberikan ilmu, telah memberikan pengetahuan-pengetahuan baru. Kiranya bisa diterima dengan baik oleh adik-adik sekalian. Untuk kelebihan dan kekurangan, mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya kita mau sesi tanya jawab. Tapi before mungkin adik-adik sekalian bisa aktifkan semua videonya untuk kita melakukan selfie gitu. Wavy ya kalau sekarang ya namanya ya. Kalau rame-rame. Boleh dibantu diaktifkan semua videonya sebelum kita mulai untuk sesi tanya jawab. Oke, ada lagi yang belum aktif videonya? Ini gimana dibikin full-in ya? Ya. Boleh mau dandan dulu, boleh. Mumpung kita belum foto rame-rame nih. Mana? Ya. Oke, masih tersisa 4 ya. Atas nama Karenina, sama Mas Rizal. Kita juga ada nih di sini namanya Pak Rizal. Yes. Gimana nih? Kita bikin. Udah siap semuanya foto cantik? Adik-adik mau pakai lipstick dulu? Ibu gimana? Udah siap? Udah siap? Siap. Sebentar ya, kami setting dulu ya. Sebentar ya. Gaya gini gimana? Mau pakai jempol terserah bebas. Oke, kita mulai ya. Siap, Pak Lutfi? Mana senyum cantiknya nih? Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, kita ulang lagi. Mungkin ada gaya lain. Ayo dong, smile dong, adik-adik. Boleh lepas masker. Saya juga lupa. Kita lupa lepas masker ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh ya, satu lagi ini kita nggak, karena banyak kita 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang mungkin kita mau lanjut sesi tanya jawab. Kita kasih waktu 15 menit. Mungkin ada adik-adik atau ibu guru atau bapak guru ada yang mau tanya terkait presentasi hari ini. Kemudian jika memang bingung gimana ungkapinnya, bisa juga lewat chat. Kalau ada yang mau tanya, dipersilakan. Oke, ini dari Aulia. Ya. Dari room chat, pertanyaannya adalah, kan tadi Bapak Lutfi Yahya bilang, asuransi itu beli uang gede pakai uang kecil. Nah, itu mekanismenya bagaimana agar perusahaan asuransi tidak mengalami kerugian? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Bagus. Ada lagi? Wah, dari namanya sama nih sama Pak Lutfi. Atas nama Lutfi Nabila. Boleh dipersilakan. Selamat siang. Kemudian dari Arya Wijaya. Kak, saya mau tanya.
Tadi Pak Lutfi bilang kalau Pak Lutfi sebelum kerja di perusahaan asuransi belajar terlebih dahulu tentang asuransi. Nah, itu belajarnya apakah otodidak atau lewat kampus atau lembaga resmi lainnya? Kalau lewat lembaga resmi, kira-kira untuk tips mendapatkan modalnya gimana ya Pak? Terima kasih. Bagus. Keren. Ada lagi? Kita tampung ya. Kita copy pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Saya jawab ya. Pertanyaannya Aulia. Beli asuransi, beli uang gede pakai uang kecil. Nah, mekanisme gimana? Kenapa asuransi tidak mengalami kerugian? Oke, ya gini. Asuransi itu prinsipnya paling gampang kayak arisan. Ya. Jadi uang itu dikumpulin dari yang beli-beli produk, ya, beli-beli asuransi, ya. Kalau nanti ada yang terjadi klaim, nah uang itulah yang dibayar untuk beli, untuk pembayaran, kita sebutnya pembayaran klaim ya, pembayaran klaim asuransi. Jadi misalkan gini, ya, nih ada 1.000 orang yang beli asuransi rumah, ya, ada 1.000 orang yang beli asuransi rumah. Tergantung rumahnya berapa, nanti ada perhitungan tuh. Kalau misalkan rumahnya yang luas bangunannya 300 meter, pasti beda sama yang luasnya 100 meter. Yang isinya ada 200 juta akan beda sama istrinya yang 500 juta. Itu ada perhitungannya ya. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu dari 1.000 yang beli ya, 1.000 orang yang beli asuransi, tiba-tiba ada ada yang rumahnya kejadian kebakaran atau kebanjiran. Nah, uang yang terkumpul itulah untuk bayar ke orang yang mengalami musibah. Gimana supaya asuransi tidak mengalami kerugian? Nah, itulah menariknya di perusahaan asuransi ya. Padahal kita ngumpulin uangnya kecil tuh, ya mungkin dari 1.000, tapi bayar klaimnya bisa 100 ribu ya. Nah, asuransi itu uang yang terkumpul itu akan dikelola di investasi, diinvestasikan sehingga akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan investasi. Tapi yang terutama adalah perusahaan asuransi sudah bisa menghitung harga sebuah produk, misalkan harga mobil, harga asuransi rumah itu dengan baik ya, sehingga asuransi tidak akan mengalami kerugian. Kalau asuransi mengalami kerugian gimana? Asuransi kalau mengalami kerugian terus nanti sama otoritas jasa keuangan pasti ditutup ya. Jadi mekanismenya gitu. Asuransi mengelola resikonya ya, sudah mempunyai perhitungan untuk harga asuransi itu dengan tepat. Siapa yang ngitungin? Nah, orang-orang yang ahli matematika, orang yang ahli statistika itu kerjanya gitu tuh, ngitungin harga asuransi ya. Kemudian uang yang terkumpul diapain? Uang yang terkumpul itu diinvestasikan oleh perusahaan asuransi ya, sehingga perusahaan asuransi mempunyai keuntungan dari investasi itu. Jadi nanti kalau ada kerugian, ada musibah, ada bencana, perusahaan asuransi bisa membayar dari situ ya. Itu kira-kira penjelasan singkatnya. Oke, pertanyaannya Arya. Belajar kerja sebelum kerja di perusahaan asuransi belajar oke. Saya belajar asuransi saat itu di perusahaan asuransi. Jadi waktu saya mulai belajar asuransi itu saya tidak pernah sekolah asuransi, tapi justru saya belajar pada saat saya baru masuk di perusahaan asuransi. Makanya saya bilang, biasanya perusahaan asuransi itu akan punya namanya bagian pengembangan pengembangan sumber daya. Nah, biasanya kalau anak-anak baru itu akan diikutkan kelas untuk belajar produk asuransi, belajar asuransi ya. Tapi kalaupun tidak, sekarang zaman sekarang udah banyak banget ya, sekolah asuransi sudah ada ya, di universitas sudah ada. Jadi itu bisa di browsing, atau paling gampang pun sebenarnya sekarang udah banyak banget ya kemudahan dengan dunia digital ini, tinggal browsing aja ya. Kalau pertanyaan terkait sama modal, saya rasa sih mungkin maksudnya biaya sekolah ya. Nah, kalau biaya sekolah itu sangat variasi, tapi sebenarnya kalau memang kita berminat ya, belajar yang paling mudah adalah manfaatkan resource, memanfaatkan sumber daya yang kita miliki saat ini. Kalau memang kita memiliki di rumah ada komputer, ada internet, paling gampang browsing dulu. Belajar secara otodidak melalui referensi, baik dari buku, baik dari informasi internet, itu paling mudah ya. Dan modalnya, kalau ditanya modalnya, ya modalnya tinggal modal kuota aja. Kecuali memang nanti mau fokus sebagai karir, baru masuk di kuliah ya, kuliah di sekolah tinggi asuransi ada itu Trisakti kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada universitas mana
Universitas Indonesia juga ada. Nah, jadi banyak sekali, nanti bisa di browsing ya. Oke. Pertanyaan dari Nabila ya. Ditabrak dalam keadaan orang, pelaku tetap diminta ganti rugi atau tidak, dan diminta ganti. Oke, waduh, ini kayaknya Nabila udah mengerti sekali ya. Jadi gini case-nya, kalau misalnya ada mobil yang diparkir di pinggir jalan, ya, lalu ditabrak sama seseorang dan mobil itu di dalam keadaan asuransi, orang pelaku yang menabrak itu tetap diminta ganti rugi atau tidak, dan dimintai ganti ruginya itu sama pemilik mobil atau oke, gini ya. Nih, jadi kondisinya gini, saya punya mobil saya diasuransi. Tiba-tiba mobil saya ditabrak, katakanlah sama mobil dari belakang ya. Mobil saya ringsek. Saya perlu minta ganti rugi nggak? Sebagai bentuk tanggung jawab, saya harus minta ganti rugi dulu sama yang nabrak. Ya, karena itu adalah kelalaian yang nabrak. Sehingga nabrak mobil saya mungkin remnya blong ya. Jadi saya harus, sebagai pemilik mobil, saya harus minta dulu. Walaupun mobil itu saya asuransikan. Ya. Nah, kemudian kalau memang dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan ya. Nah, biasanya nanti saya akan bilang sama orang asuransi, mobil saya ditabrak nih sama orang ini ya. Nah, mobil saya biasanya diselesaikan dulu sama pihak asuransi ya. Kemudian nanti pihak asuransi akan menagih kepada orang yang menabrak mobil saya. Biasanya begitu ya. Tapi kadang-kadang permasalahannya nggak semudah itu. Biasanya kalau orang itu tahu saya punya asuransi, biasanya dia nggak mau bayar, tapi biasanya nanti pihak asuransi akan minta sejenis ganti rugi, seminimal mungkin ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab dia mau menyelesaikan ini dengan baik, gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa, ya kita harus minta dulu ganti rugi sama yang menimbulkan kerugian. Itu udah menjadi kewajiban kita ya. Verena, Pak izin bertanya, apakah dalam asuransi ada batasan maksimum klaimnya dalam setahun? Dalam konteks batasan klaim biasanya tidak ada, ya. Misalkan klaim tahun ini, tapi biasanya pada saat sudah hampir mencapai nilai, misalkan nilai rumahnya diasuransikan 1 miliar gitu ya. Tapi jika sudah ada hampir 1 miliar, ya bisa dibilang kalau memang dalam 1 tahun itu udah terjadi 1 miliar, ya sudah maksimum. Tapi kalau belum terjadi, ya sampai dengan maksimum. Bisa saja nanti. Tapi kalau udah setahun depan dia biasanya ngulang lagi ya, balik lagi ke maksimum awal ya. Jadi sebenarnya ada, tapi biasanya tidak sampai bisa mungkin lebih dari 1 tahun atau di bawah 1 tahun ya. Jadi tetap ada, tapi jangka waktu limitnya nanti terbatas dari periode asuransinya. Pak izin bertanya dari Rifai Sucipto. Di Indonesia banyak sekali usaha-usaha asuransi bodong. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perusahaan asuransi bodong dan bagaimana cara kita mengetahui lebih dalam mengenai sebuah asuransi yang legal agar kita merasa lebih terpercaya dengan asuransi? Oke, asuransi bodong banyak, tapi itu udah dulu. Mungkin ngomong 5-10 tahun ke belakang ya. Sekarang semua perusahaan asuransi sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kalau ada nama perusahaan asuransi, PT tidak mau ganti rugi misalkan contohnya. Nah, nanti teman-teman bisa cek tuh ke OJK, PT asuransi tidak mau ganti rugi, terdaftar dan diawasi, terdaftar nggak di OJK? Kalau tidak terdaftar, bisa dipastikan itu bodong. Ya. Jadi bukan hanya perusahaan asuransi, banyak perusahaan-perusahaan lain pun ada, yang bank juga bodong banyak ya, perusahaan jasa keuangan lainnya ada ya, pinjaman-pinjaman online, pinjol itu banyak ya, makanya sekarang industri jasa keuangan sudah diawasi oleh lembaga pemerintah yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman bisa cek ke OJK perusahaan tersebut terdaftar atau tidak ya. Oke, luar biasa pertanyaannya, bagus-bagus. Jadi sebenarnya teman-teman ini udah paham asuransi ya, tinggal minatnya aja ya. Ada yang mau cita-cita bekerja di perusahaan asuransi? Boleh angkat tangan? Wah, nggak ada. Ternyata semuanya mau jadi dokter, nggak ya? Oke. Silakan, Sik. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, mungkin ada yang mau ditanya lagi selain itu? Atau mau tanya langsung, Pak Lutfi udah punya anak berapa gitu? Begitu? Ada lagi? Ya. Saya. Ya. Saya Dadan. Oh iya,
Pak Dadan ya. Bisa dibantu Pak Dadan? Gimana? Izin sambil ngikutin sambil perjalanan. Wah, hati-hati di jalan ya Eh, Pak. Semoga Tertarik selamat. dengan tadi yang Bapak sampaikan tentang asuransi ini. Memang mungkin bisa dikatakan saya ini nggak begitu ini ya, buat asuransi itu nggak tahu kenapa gitu, kayak kurang kepercayaan gitu Pak. Karena tadi beberapa sudah Bapak sampaikan, kita mau berasuransi berarti sekarang ini harus dicek ke OJK terlebih dahulu ya Pak ya. Betul. Betul Nah, Pak, betul. Nah, kita udah cek ke OJK. Misalkan ini contoh, ketika kita mengasuransikan sesuatu, di OJK sudah ada. Nah, lalu ketika tenggat waktu berapa tahun, nah terus kita mau ngajuin klaim, terus sama perusahaan asuransi tersebut tidak di ACC atau nggak bisa lah istilahnya. Nah, itu harus gimana lagi caranya tuh, Pak? Terima kasih itu, Pak. Terima kasih Pak Dadan. Ya memang seperti yang tadi saya sampaikan, perusahaan asuransi adalah perjanjian dua belah pihak ya. Makanya tadi saya bilang, sebenarnya kalau yang lulusan sarjana hukum ya, itu cocok sekali bekerja di dunia asuransi. Karena pada intinya bukan hanya asuransi sih Pak ya. Jadi artinya kita ngomong investasi pun di bank juga sebenarnya perjanjian antara kedua belah pihak. Artinya perusahaan dengan perorangan ya, baik individu atau dengan sebuah perusahaan. Pada intinya, dalam asuransi itu ada yang namanya polis asuransi, Pak Dadan. Jadi sebagai bukti Bapak sudah membeli asuransi, Bapak akan diberikan dokumen. Nah, dokumen itu kami menyebutnya sebagai dokumen asuransi. Nah, dokumen asuransi itu memuat semua ketentuan. Ketentuan apa? Satu, ya, apa yang diasuransikan, misalkan mobil ya, atau rumah atau segala macam ya. Nilai yang diasuransikan berapa, kemudian kondisi-kondisi yang diperjanjikan, nah, kemudian apa yang dikecualikan misalkan, karena nggak semua resiko itu bisa diasuransi ya, atau semua resiko itu bisa diasuransi tapi ada harganya ya. Misalkan beli yang pakai standar ya sudah yang standar aja, tapi misalkan mau tambah kayak kita beli nasi goreng mau tambah emping jaminannya ya berarti emping bayar lagi, mau tambah telurnya tambah lagi. Nah seperti itu Pak. Jadi disarankan semua pembeli polis asuransi, dokumen yang membeli asuransi itu harus mempelajari dengan baik ya dokumen yang disepakati. Artinya nasabah harus, dalam hal ini Pak, saran saya nasabah harus cerewet di awal. Nasabah harus cerewet di awal kepada siapa? Kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini siapa? Dalam hal ini adalah sales, ya, tenaga penjual, agen-agen asuransi. Nah itu semua kan sekarang mereka pun diwajibkan untuk mengambil lisensi izin keagenan. Nah itu juga Bapak harus menanyakan. Kalau memang Bapak ditawarkan oleh agen asuransi, Bapak harus punya. Karena OJK itu mengatur. Bapak harus berhak menanyakan, Bapak agen di mana? Boleh lihat lisensi agennya? Nah, itu juga bisa boleh dicek Pak ke OJK. Ya, apakah agen tersebut ya masih masih aktif dan memang tercatat dengan reputasi yang baik atau tidak? Atau bahkan masuk dalam kategori blacklist agen ya, agen-agen yang memang nakal. Ya, nah itu sudah ada Pak. Sekarang jadi semenjak 5 tahun ke belakang ini OJK sangat ketat ya. Sehingga saran saya, satu, tanyakan kejelasan agen penjual dan perusahaannya kepada otoritas jasa keuangan, udah ada lembaga. Kedua, Bapak memahami ya polis asuransi yang dibeli. Ya. Dan ketiga, setiap ada pertanyaan langsung diajukan meminta kejelasan kepada tenaga penjualnya. Mungkin begitu Pak Dadan penjelasan jadi saya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang memang terjadi di kemudian hari. Jadi kebanyakan case-case yang terjadi selama ini karena tidak cerewetnya ya atau nah ini mungkin ini menjadi pelajaran juga sih buat kita semua Pak. Orang Indonesia kan paling malas kalau disuruh baca dokumen perjanjian. Nah itu padahal penting sekali ya. Sama Pak kayak misalkan klaim
ke BPJS, pasti ada juga, Pak, ini nggak dijamin ya, ini nggak dijamin ya, padahal kita mikirnya semua, berarti kalau semua risiko dijamin, nggak ada perusahaan asuransi, Pak. Nah, jadi mungkin saran saya 3 hal itu, Pak, ya, selalu cek mengenai kesahan perusahaan itu dan tenaga penjual, misalkan melalui tenaga penjual ya, atau perusahaannya. Kedua, benar-benar mengerti dan memahami isi dari dokumen perjanjian atau polis asuransi. Ketiga, kalau nggak jelas tanya. Mungkin begitu Pak Dadan penjelasan dari saya. Makasih banyak Pak. Mungkin ya tadi ya harus kesabaran, ketelitian, jangan tergiur kali gitu ya Pak ya. Karena betul ya, sekali. Kenapa saya tanyakan gini ke orang tua, sempat ya orang tua ya enaknya aja gitu yang dipikirin, cuman itu tadi mungkin ke dokumen dan lain sebagainya yang akhirnya lama ya namanya kita udah ngurus, udah kesono ke sini kok begini istilahnya gitu. Nah itu mungkin akhirnya yang ke saya, ini asuransi begini gitu istilahnya, mungkin dalam tanda kutip ada pandangan negatif, tapi memang tidak semuanya dan memang kita harus lebih teliti dan bawel di awal tadi yang seperti Bapak sampaikan gitu ya Pak ya. Betul. Makasih banyak Pak Lutfi informasinya. Sama-sama. Terima kasih Pak Dadan. Iya, untuk sesi pertanyaan kita sudahi dulu dan sudah langsung dijawab oleh Pak Lutfi langsung. Dengan demikian juga kami sudahi pertemuan hari ini melalui Zoom meeting. Terima kasih adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu guru sekalian telah memberikan waktunya kepada kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan edukasi terkait asuransi dunia. Asuransi seperti apa itu kerugian. Kemudian semoga di kemudian hari kami juga bisa dapat berkesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan adik-adik sekalian, dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tidak lupa kami mengucapkan kembali terima kasih kepada SMAN 20 atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi sebagai ucapan terima kasih kami, mungkin kami akan ada divisi kecil, kami akan kirim ke SMAN 20 Jakarta dalam waktu yang dekat. Kemudian juga untuk yang hadir hari ini, adik-adik sekalian, nanti kami akan memberikan sertifikat terkait seminar ini kepada adik-adik sekalian yang telah hadir dalam Zoom meeting hari ini. Dalam waktu yang dekat akan kami kabari. Untuk kurang dan lebihnya atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol PSBB, tetap pakai masker, kemudian di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Dan semoga dalam kondisi pandemi seperti ini, proses belajar dan mengajar itu tidak ada kendala sama sekali. Semoga adik-adik juga tetap dapat ilmu walaupun belajar di rumah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu guru juga semuanya selalu diberkahi untuk diberikan kesehatan, untuk bisa mengajar mau dimanapun keadaannya, mau dimanapun situasinya, tempatnya. Semoga semua kita dalam perlindungan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Untuk Zoom meeting hari ini kami sudahi dan bisa adik-adik dan ibu guru dengan bapak guru bisa leave room meeting ini. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih Kak Lutfi. Pak Lutfi, terima kasih sama kakak moderatornya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Niswatin. Kami dari SMA 20 terima kasih banyak informasi yang kami dapatkan terkait dengan asuransi. Semoga kedepannya kami tetap bekerja sama ya Pak Lutfi. Ya, kakak moderator. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari SMA Negeri 20. Kami live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua. Siang. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih anak-anak.